Be strong. Ilmuwan di Australia mengklaim perjalanan waktu secara teoritis dimungkinkan setelah memecahkan logika paradoks. Fisikawan dari Universitas Queensland menggunakan pemodelan matematika untuk menggabungkan teori relativitas umum ala Einstein dengan dinamika klasik. Tubrukan antara kedua sistem itu berada di balik kelemahan perjalanan lintas massa yang dikenal dengan paradoks kakek. Teori Einstein mengungkap kemungkinan seseorang menggunakan putaran waktu untuk kembali ke masa lalu untuk membunuh kakek mereka. Namun prinsip dinamika klasik menyatakan urutan peristiwa setelah kematian kakek akan berujung pada penjelajah waktu yang tidak ada sejak awal. Sebagai fisikawan, mereka ingin memahami hukum alam semesta yang paling mendasar dan mendasari, dan selama bertahun-tahun mereka bingung tentang bagaimana ilmu dinamika dapat sejalan dengan prediksi Einstein sebagaimana dilansir The Independent. Peneliti menggunakan perhitungan pandemi virus corona sebagai model untuk mengetahui apakah kedua teori dapat berdampingan. Mereka membayangkan seorang penjelajah waktu mencoba untuk kembali dan mencegah pasien nol terinfeksi COVID-19. Penjelajahan waktu memang bisa terjadi. Rentang proses matematika yang mereka temukan menunjukkan bahwa perjalanan waktu dengan keinginan bebas dimungkinkan secara logis di alam semesta kita tanpa paradoks. Penelitian itu diterbitkan dalam jurnal Classical and Quantum Gravity. Fisikawan Fabio Costa yang mengawasi penelitian tersebut juga mengungkapkan perhitungan itu mirip fiksi ilmiah. Stephen Hawking pernah tidak percaya penjelajahan waktu, namun pemikirannya kemudian berbalik 180 derajat. Menjelang akhir masa hidupnya, Hawking menulis buku terakhir yang di dalamnya ada pembahasan mengenai penjelajah waktu. Hawking menulis bahwa masih ada harapan bahwa perjalanan kembali ke masa lalu dapat dilakukan sesuai dengan hukum alam semesta. Dia mematok gagasan ini pada teori M. Teori ini memperkirakan alam semesta mungkin berisi 7 dimensi tersembunyi di samping 4 dimensi ruang waktu yang sudah kita kenal saat ini. Selama ini kita bisa dengan mudah menelepon keluarga dan teman dimanapun mereka berada untuk saling berkabar. Di balik kemudahan berkomunikasi ini ada sesuatu yang tidak kita sadari. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita ketahui. Sinyal yang membawa suara dan gambar dalam komunikasi bergerak sangat cepat, tetapi masih membutuhkan waktu yang terbatas bagi sinyal tersebut untuk sampai ke kita. Kecepatan tertinggi di mana sebuah sinyal atau secara fisik gelombang elektromagnetik dapat merambat, yang dikenal sebagai kecepatan cahaya, tepatnya 299 juta meter per detik. Albert Einstein mendalilkan dalam kerangka teori relativitasnya bahwa kecepatan cahaya adalah konstanta universal, yaitu bahwa cahaya selalu bergerak dengan kecepatan yang sama dalam ruang hampa. Kondisi inilah yang memainkan peran penting dalam pertanyaan apakah perjalanan waktu itu mungkin. Hukum kausalitas mengikuti fakta bahwa tidak ada yang bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hukum menyatakan bahwa akibat dari suatu tindakan hanya dapat terjadi setelah penyebabnya, yang akan membuat perjalanan waktu ke masa lalu misalnya dengan mesin waktu menjadi tidak mungkin. Ketetapan dari kecepatan cahaya ruang dan waktu tidak boleh mutlak, akan tetapi relatif. Konsekuensi langsung dari hal ini adalah waktu berlalu dengan kecepatan yang berbeda tergantung pada seberapa cepat benda bergerak. Misalnya jam yang bergerak di dalam mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan berdetak lebih lambat dari sudut pandang pengamat yang sedang beristirahat yang tidak berada di dalam mobil itu. Ini sebanding dengan perjalanan ke masa depan, bahkan jika perbedaan waktu antara pengemudi yang bergerak dan pengamat yang beristirahat hanya sepermiliar detik. Apa yang akan terjadi jika bertentangan dengan teori relativitas Einstein? Kita sebenarnya bisa bergerak lebih cepat daripada cahaya. Lalu apakah mungkin melakukan perjalanan ke masa lalu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak gamblang. Sebagaimana dijelaskan oleh Millington, yaitu hukum kausalitas tidak dapat lagi diterapkan dalam kasus seperti itu dan kita tidak dapat lagi menganggap waktu berjalan maju atau mundur. Apalagi teori relativitas menyatakan bahwa massa dan energi adalah satu dan sama. Untuk semua partikel yang memiliki massa istirahat ini berarti diperlukan energi yang sangat tinggi untuk mencapai dan melebihi kecepatan cahaya. Dan sejauh ini tidak ada partikel yang diketahui tanpa massa diam.